Namaku Iqbal, seorang pria biasa berusia 32 tahun. Hidupku selama ini sederhana, penuh kerja keras, dan selalu berusaha setia pada keluarga. 5 tahun lalu, aku menikahi Ratna, wanita yang dulu kukira adalah jawaban dari semua doaku. Dia cantik, pintar, dan selalu pandai membawa diri di depan orang lain. Rumah tangga kami, di mata tetangga dan keluarga, terlihat sempurna. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, sering menghadiri acara keluarga, dan selalu tampil sebagai pasangan harmonis. Aku bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan distribusi, sementara Ratna bekerja di kantor besar dengan posisi yang cukup terhormat. Awalnya, setiap pulang kerja Ratna selalu tersenyum dan menyambutku di depan pintu. Dia pandai memasak, rajin membereskan rumah, dan selalu bercerita tentang aktivitas kantornya. Tapi entah sejak kapan, semua itu mulai berubah. Senyumnya jarang muncul, ceritanya semakin sedikit, dan telepon genggamnya selalu dia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Aku masih mencoba berpikir positif saat itu. Kupikir mungkin dia lelah atau stres karena pekerjaan. Aku tak pernah menyangka bahwa di balik sikap dinginnya, ada rahasia kelam yang perlahan akan menghancurkan kepercayaanku. Dan pada akhirnya, aku, Iqbal, akan menjadi orang yang membongkar semuanya di depan keluarga besarnya. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi perlahan seperti embun yang turun diam-diam di malam hari. Baru terasa saat pagi datang, Ratna mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, deadline kantor. Awalnya aku percaya. Aku tahu perusahaannya sering menuntut pegawai untuk bekerja ekstra. Tapi yang membuatku gelisah adalah saat dia pulang. Aroma parfumnya terasa segar, seperti baru disemprot. Bukan seperti orang yang seharian berkutat di kantor. Telepon genggamnya juga berubah menjadi benda yang tak boleh disentuh siapapun. Dulu, dia sering memintaku membalas pesan atau mengangkat panggilan. Ketika dia sedang sibuk di dapur, sekarang, hanya menaruhnya sebentar pun tidak. Bahkan, jika ada notifikasi masuk, dia akan buru-buru mengambil ponselnya, seolah takut aku melihat. Malam-malamnya pun berbeda. Ia lebih sering tidur membelakangi aku, memeluk guling, dan kadang tersenyum kecil dalam tidurnya, sesuatu yang membuat dadaku panas. Karena aku tahu senyum itu bukan untukku. Puncaknya, suatu malam aku terbangun dan mendapati Ratna sedang berada di teras, berbisik-bisik di telepon. Aku hanya berdiri di balik pintu, mendengar suara lembutnya berkata, "Iya, aku juga kangen. Besok kita ketemu lagi." Ya, darahku berdesir. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau tajam. Saat itulah, benih kecurigaan yang semula hanya bayangan, mulai tumbuh menjadi keyakinan. Ratna sedang bermain api dengan pria lain. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Ratna, mencari celah untuk menemukan kebenaran. Setiap pagi, sebelum dia berangkat kerja, aku berpura-pura sibuk di dapur. Diam-diam, aku mencatat jam berangkatnya, baju apa yang dia pakai, bahkan parfum yang digunakan. Aneh, seringkali pakaian yang ia kenakan tampak terlalu mewah untuk sekadar lembur di kantor. Suatu sore, aku sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Saat melewati kafe dekat kantor Ratna, mataku menangkap sosoknya. Dia duduk di sudut ruangan, bukan bersama teman kantornya, tapi dengan seorang pria yang tampak jauh lebih tua. Pria itu mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mahal, auranya jelas. Bukan orang biasa. Mereka berbicara akrab, tertawa kecil, dan bahkan pria itu beberapa kali menggenggam tangan Ratna. Aku menahan diri untuk tidak langsung masuk. Tanganku bergetar, rahangku mengeras. Aku mengeluarkan ponsel, memotret dari kejauhan. Itu bukti pertama yang kusimpan. Tak cukup di situ, aku mulai mengumpulkan informasi. Dari obrolan para tetangga, aku tahu Ratna sering dijemput oleh mobil hitam mewah. Dari seorang teman lama yang kebetulan bekerja di kantor Ratna, aku mendapatkan kepastian, pria itu adalah Pak Budi. Atasan langsung Ratna, orang yang selama ini dia puji-puji sebagai bos yang bijak. Saat semua potongan puzzle itu mulai tersusun, aku sadar. Ini bukan sekadar curiga, ini adalah pengkhianatan nyata, dan aku akan mengungkapnya. Tapi aku tahu, waktunya harus tepat sekali aku bertindak. Ratna tidak akan punya kesempatan untuk menyangkal. Nama lengkapnya Budi Santoso. Usianya sekitar 45 tahun. Pria yang selalu tampil rapi, nicis, dan punya senyum ramah yang menipu. Dia adalah kepala divisi di perusahaan tempat Ratna bekerja, posisi yang memberinya kekuasaan dan wibawa di mata karyawan. Aku pernah bertemu dengannya sekali, sekitar 2 tahun lalu, saat acara gathering kantor Ratna. Waktu itu, dia menghampiriku sambil menjabat tanganku erat. "Wah, ini suaminya Ratna. Beruntung sekali punya istri secantik dia," katanya sambil tertawa. Aku membalas dengan senyum sopan.
tak menyadari bahwa di balik tatapannya ada niat busuk yang kelak akan merusak rumah tanggaku. Dari informasi yang kudapat, Budi sudah berkeluarga, punya 2 anak yang bersekolah di luar kota. Istrinya dikenal kalangan sosialita, jarang terlihat di acara kantor. Kekosongan itulah yang mungkin membuatnya leluasa mencari pelampiasan. Dan sayangnya, Ratna menjadi salah satunya. Semakin aku menggali, semakin busuk baunya. Ternyata, Budi dikenal sebagai pemburu di kantornya. Sudah beberapa karyawan wanita yang menjadi korban rayuannya. Namun tak ada yang berani melawan, mereka takut kehilangan pekerjaan atau dimutasi. Ratna, yang kuanggap tegar dan setia, ternyata ikut masuk ke perangkapnya. Atau mungkin, dia masuk dengan sukarela. Menyadari siapa lawanku membuat amarahku semakin membara. Tapi aku tak bisa gegabah. Melawan pria seperti Budi bukan hanya soal emosi, aku butuh bukti kuat dan momen yang tepat untuk memukulnya sekaligus memalukan Ratna di depan semua keluarganya. Aku sudah tahu hari itu akan datang, dan ketika datang, tak ada yang bisa mereka sembunyikan lagi. Aku tahu, membongkar perselingkuhan ini tidak bisa asal-asalan. Jika aku hanya menuduh tanpa bukti, Ratna akan memutarbalikkan fakta, dan keluarganya bisa saja memihak padanya. Aku harus menyiapkan semuanya, rapih, tajam, dan tidak terbantahkan. Langkah pertama, aku mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku menyewa seorang teman lama yang kini bekerja sebagai fotografer lepas untuk mengikut Ratna secara diam-diam. Dalam waktu 2 minggu, dia memberiku foto-foto yang membuat perutku mual. Ratna dan Budi makan malam berdua di restoran mewah, berpegangan tangan di parkiran, bahkan masuk ke sebuah hotel. Tak hanya foto, aku juga memiliki rekaman suara dari panggilan telepon mereka. Suara Ratna yang manja memanggilnya sayang, dan tawa Budi yang terdengar puas. Semua itu kusimpan rapi dalam sebuah flash disk, senjata pamungkas yang akan kugunakan di hadapan semua keluarga Ratna. Langkah kedua, aku menunggu waktu yang tepat. Kebetulan, keluarga besar Ratna merencanakan acara arisan, sekaligus perayaan ulang tahun ibunya. Semua anggota keluarga akan hadir, paman, bibi, sepupu, bahkan keluarga jauh. Inilah momen emas yang kutunggu. Aku merencanakan untuk datang seperti biasa, berpakaian rapi, berwajah tenang. Tidak ada yang akan curiga. Tapi saat semua sudah berkumpul dan suasana mulai hangat, aku akan berdiri di tengah ruangan, membuka laptop yang sudah kupersiapkan, dan memutar bukti perselingkuhan itu. Di hadapan semua orang, Ratna dan Budi tidak akan punya tempat untuk lari. Tidak ada ruang untuk berbohong. Dan ketika semua itu terungkap, mereka akan merasakan rasa malu yang akan menempel seumur hidup mereka. Hari itu akhirnya tiba, Minggu siang yang terik. Udara di rumah besar milik orang tua Ratna dipenuhi aroma masakan dan suara tawa keluarga yang saling bercengkrama. Semua orang tampak bahagia. Tak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi suasana akan berubah menjadi kekacauan. Aku tiba tepat waktu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Di tanganku, sebuah tas kecil berisi laptop dan flash disk, senjata yang akan mengakhiri semua kebohongan ini. Ratna sudah ada di sana, mengenakan gaun biru muda. Senyumnya tipis saat melihatku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Kamu datang juga," katanya singkat, lalu berbalik, mengobrol dengan sepupunya. Aku hanya tersenyum, menahan amarah yang sudah membara di dada. Acara berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian, para orang tua sibuk membicarakan bisnis atau urusan keluarga. Aku duduk di sudut ruangan, memperhatikan Ratna yang sibuk memainkan ponselnya di bawah meja. Sesekali tersenyum sendiri. Aku tahu senyum itu bukan untukku. Sekitar pukul 3 sore, semua keluarga sudah berkumpul di ruang tamu. Saat ibunya Ratna meniup lilin ulang tahun dan semua bertepuk tangan, aku tahu, inilah saatnya. Aku bangkit perlahan, berdiri di tengah ruangan. "Maaf, semua. Sebelum kita melanjutkan, ada sesuatu yang ingin aku perlihatkan," ucapku dengan suara tegas. Semua kepala menoleh padaku, beberapa wajah menunjukkan rasa penasaran. Tanganku membuka tas, mengeluarkan laptop, dan menancapkan flash disk. Jantungku berdegup kencang, tapi tatapanku tetap lurus ke depan. Dalam hitungan menit, semua yang hadir di ruangan ini akan tahu siapa Ratna sebenarnya. Suasana di ruang tamu itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku, sebagian besar bertanya-tanya apa yang akan kulakukan. Ratna mulai gelisah, matanya menatapku tajam, seolah memberi isyarat agar aku duduk kembali. Tapi sudah terlambat, aku tak akan mundur. Selama ini, aku diam. Tapi hari ini, di hadapan semua keluarga besar Ratna, aku akan bicara, ucapku lantang. Klik. Tayangan di layar laptop mulai berjalan, foto demi foto terpampang jelas. Ratna duduk berdua dengan seorang pria di restoran mewah.
Ratna bergandengan tangan di parkiran. Ratna masuk ke sebuah hotel dengan pria yang sama. Beberapa orang di ruangan menutup mulutnya. Terkejut, ibunya Ratna langsung menoleh ke arah putrinya, wajahnya memucat. "Ini, siapa?" tanya salah satu pamannya dengan nada curiga. "Aku tersenyum pahit. Namanya Budi Santoso." Atasan langsung Ratna di kantor. Pria beristri yang selama ini menjadi alasan Ratna pulang larut malam. Belum selesai mereka mencerna, aku memutar rekaman suara. Terdengar jelas suara Ratna yang lembut berkata, "Iya, sayang. Aku juga nggak sabar ketemu kamu lagi." Lalu suara tawa pria di ujung sana, penuh kepuasan. Ratna langsung berdiri. "Iqbal, cukup. Jangan di sini," teriaknya. Tapi aku memotong. "Kenapa? Malu. Seharusnya kamu ingat rasa malu itu sebelum mengkhianati suamimu." Semua orang terdiam. Hanya terdengar napas tersengal Ratna dan bisik-bisik kaget dari para sepupu. Budi sendiri tidak ada di ruangan. Tapi namanya kini tercoreng di hadapan seluruh keluarga Ratna. Aku menutup laptop dengan tenang. "Sekarang kalian tahu, ini alasan aku tak bisa lagi hidup bersama. Ratna, biarlah hari ini menjadi pelajaran bahwa pengkhianatan selalu punya harga yang harus dibayar." Ratna hanya terdiam. Wajahnya pucat, matanya memerah. Dan aku tahu, luka yang kurasakan hari ini akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Begitu laptop kututup, suasana meledak. Ruang tamu yang tadinya riuh dengan tawa kini penuh bisik-bisik dan tatapan tajam yang tertuju pada Ratna. Ibunya berdiri dengan wajah marah dan gemetar. "Ratna, apa yang Iqbal bilang ini benar?" Suaranya serak, campuran antara marah dan malu. Ratna terdiam, hanya menunduk. Air matanya mulai jatuh. Tapi tidak ada satu pun di ruangan ini yang terlihat iba. Pamannya, yang dikenal tegas, langsung menepuk meja. "Astaga, Ratna, kamu tega mempermalukan keluarga seperti ini, dengan atasanmu pula." Seorang bibi yang duduk di sudut ruangan menggeleng sambil berbisik ke suaminya. Pantas saja akhir-akhir ini dia sombong. Ternyata ini sebabnya. Aku hanya berdiri, memandang semua itu tanpa berkata apa-apa. Biarkan mereka menghakimi. Biarkan kata-kata mereka menancap di hati Ratna, agar ia mengerti rasa malu yang selama ini tak pernah ia pikirkan saat mengkhianatiku. Ibunya akhirnya duduk kembali, wajahnya tertutup kedua tangan. "Kamu bikin ibu malu di depan semua orang." "Malu, Ratna?" Suaranya lirih tapi tajam. Ratna mencoba mendekat padaku, mungkin ingin bicara, tapi aku mundur selangkah. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan," ucapku pelan, tapi cukup terdengar oleh semua orang. Di sudut ruangan, beberapa sepupu menatapku dengan hormat, seolah memahami bahwa aku telah melakukan hal yang sulit mengungkap kebenaran, meski harus menghancurkan pernikahan sendiri. Hari itu, Ratna bukan hanya kehilangan suaminya, tapi juga kehilangan wajahnya di depan keluarga besarnya. Dan aku tahu, luka ini akan menjadi bayang-bayang yang selalu menemaninya. Setelah semua kata-kata dan tatapan tajam itu menghujani Ratna, aku mengambil napas panjang. Kutatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan tenang, "Mulai hari ini, aku dan Ratna tidak lagi suami istri. Aku mohon doa kalian, agar aku bisa memulai hidup baru tanpa kebohongan." Tidak ada yang membantah. Sebagian besar keluarga Ratna hanya terdiam, seolah tahu bahwa ini keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ratna sendiri menangis. Tapi aku tahu air mata itu bukan sepenuhnya penyesalan lebih kepada rasa malu karena rahasianya telah terungkap. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah mantap. Di halaman, udara sore terasa berbeda lebih ringan, meskipun hatiku remuk. Aku sadar, aku kehilangan istri yang dulu kucintai, tapi aku juga membebaskan diriku dari racun yang perlahan membunuhku. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari seorang teman bahwa nama Budi mulai jadi bisik-bisik di kantornya. Istrinya konon sudah tahu, dan hubungannya dengan Ratna berakhir di tengah badai skandal. Ratna tetap bekerja di sana, tapi wajahnya selalu tertunduk, menghindari tatapan orang. Aku tak pernah lagi menghubungi Ratna. Bagiku, masa itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sekali hancur, tak akan pernah kembali. Dan bagi Ratna, aku yakin, setiap kali ia mengingat hari itu hari di mana aku membongkar semuanya di depan keluarganya, ia akan merasakan tusukan rasa malu yang tak akan pernah hilang. Itulah akhir dari kisah kami. Aku, Iqbal, pria yang pernah dikhianati, tapi memilih berdiri tegak dan meninggalkan pengkhianat itu di tengah aibnya sendiri.